Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di era new normal. Yuk kita simak bersama. Pelayanan di era new normal. Bidan dalam memberikan pelayanan harus tetap mengacu pada pedoman dan prinsip-prinsip manajemen COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik fasilitas, penggunaan APD, maupun prosedur pencegahan pemutusan mata rantai penularan infeksi. Edukasi yang wajib kita galangkan adalah selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70% jika air dan sabun tidak tersedia. Cuci tangan terutama setelah buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK dan sebelum makan. Khusus untuk ibu nifas, selalu cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui. Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sakit. Gunakan masker medis saat sakit. Tetap tinggal di rumah saat sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas di luar. Tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada tisu, lakukan batuk sesuai etika batuk. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh. Menggunakan masker medis adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran nafas, termasuk infeksi COVID-19. Cara menggunakan masker medis yang efektif. Pakai masker secara seksama untuk menutupi mulut dan hidung, kemudian eratkan dengan baik untuk meminimalisasi celah antara masker dan wajah. Saat digunakan, hindari menyentuh masker yang telah dipakai. Buang segera masker sekali pakai dan lakukan pengolahan sampah medis sesuai SOP. Edukasi untuk ibu hamil. Pastikan gerak janin diawali usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia kehamilan 28 minggu hitung gerakan janin minimal 10 gerakan per 2 jam. Ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, dan tetap mempraktikkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil, yoga, peregangan secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Ibu hamil tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Kelas ibu hamil ditunda pelaksanaannya sampai kondisi bebas dari pandemi COVID-19. Edukasi untuk ibu bersalin. Rujukan terencana untuk ibu hamil beresiko. Ibu tetap bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Segera ke fasilitas kesehatan jika sudah ada tanda-tanda persalinan. Ibu dengan kasus COVID-19 akan ditata laksana sesuai tata laksana persalinan yang dikeluarkan oleh PP POGI. Pelayanan KB pasca persalinan tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelum. Edukasi bagi ibu nifas dan bayi baru lahir. Ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas. Jika terdapat risiko atau tanda bahaya, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Kunjungan nifas atau KF dilakukan sesuai jadwal kunjungan nifas. Metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media online disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID-19.
dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas, ibu, dan keluarga. Pelayanan KB tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian. Bayi baru lahir tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir, 0-6 jam, seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep atau tetes mata antibiotik, dan memberikan imunisasi hepatitis B. Setelah 24 jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan, pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital atau SHK dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sampai dengan 28 hari setelah lahir. Terima kasih sudah bersama kami hingga akhir. Kini kami harus pamit dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan panik dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.